Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Wedya Nirwananto. Pada pertemuan kali ini, saya akan sharing pengalaman mengenai strategi maintenance alat berat sesi daily maintenance. Tujuan melakukan maintenance. Yang pertama, untuk mencapai high availability atau agar unit-unit alat berat selalu dalam keadaan siap pakai dan berdaya guna fisik yang tinggi. Yang kedua, untuk mencapai best performance atau agar unit alat-alat berat selalu dalam kemampuan yang prima, berdaya guna mekanis yang baik. Yang ketiga, untuk mencapai reliable cost atau agar biaya perbagian unit alat-alat berat menjadi wajar. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Konsep dasar strategi maintenance untuk mencapai high availability alat dengan biaya yang wajar. Availability alat tinggi dengan biaya yang wajar bisa tercapai jika strategi maintenance-nya tepat. Untuk strategi maintenance bisa mencapai availability alat tinggi dengan biaya yang wajar, ada 4 pilar yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah preventive maintenance, yang kedua predictive maintenance, yang ketiga corrective maintenance, dan yang keempat adalah reduce cost. Preventive maintenance atau dengan kata lain adalah untuk pencegahan. Dalam preventive maintenance ini ada 4 strategi yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah daily maintenance atau perawatan harian. Yang kedua, washing system atau pencucian unit. Dan strategi yang ketiga adalah periodic inspection atau backlog system. Dan strategi yang keempat adalah periodic service maintenance. Strategi yang pertama mengenai daily maintenance. Konsep dasar daily maintenance adalah sebagai berikut. Pada saat pelaksanaan daily maintenance ini, hasil pelaksanaan daily maintenance unit normal dan baik, maka unit bisa langsung dioperasikan. Apabila hasil pelaksanaan daily maintenance ini unit tidak normal, maka unit harus di stop untuk dilakukan perbaikannya agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Apabila hasil pelaksanaan daily maintenance ini kondisi unitnya normal tetapi ada kekurangan, maka unit boleh dioperasikan sambil disiapkan spare part penggantinya. Fungsi dan tujuan dilakukan daily maintenance. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak terdeteksi. Dengan demikian, setiap perbaikan unit adalah dengan terschedule. Yang kedua, untuk menaikkan availability alat atau kesiapan unit. Yang ketiga, untuk memperpanjang umur pakai komponen. Dan yang keempat adalah reduce cost atau menghemat biaya. Apa yang harus dilakukan pada saat daily maintenance? Yang pertama, pengecekan kecukupan coolant radiator, pengecekan level oli pada masing-masing komponen, dan apabila level oli masing-masing komponen ada yang kurang, maka sebelum unit dioperasikan harus diisi oli terlebih dahulu sampai cukup levelnya. Yang kedua, pengecekan kebersihan filter eye cleaner element. Apabila filter eye cleaner element ini kotor, maka agar segera dibersihkan atau diganti. Yang ketiga, melakukan greasing pada semua nempel grease. Apabila pada saat pelaksanaan greasing ada nempel grease yang buntu, maka harus segera diganti pada saat itu juga. Yang keempat, pengecekan tire pressure atau kekencangan tekanan angin pada ban.
Apabila kekencangan tekanan angin pada ban di bawah standar, maka sebelum unit dioperasikan agar ditambah tekanan angin pada tire atau bannya. Yang kelima, pengecekan kekencangan bolt atau nut, kekencangan V-belt, pengecekan bagi bagian yang aus, pengecekan fungsi komponen, pengecekan fungsi safety device, dan pengecekan kelengkapan yang ada pada unit. Yang keenam, pengecekan kebocoran oli, kebocoran fuel, maupun kebocoran coolant. Apabila diketemukan ada kebocoran, maka harus segera dilakukan perbaikannya. Posisi unit parkir yang benar pada saat melakukan daily maintenance. Untuk unit ekskavator, posisi unit harus level dengan tanah, posisi boom, arm, dan bucket harus turun ke bawah seperti foto pada sebelah kiri. Dengan posisi unit seperti ini, maka pengecekan level oil pada masing-masing komponen, terutama pengecekan level oil hidrolik, akan lebih baik atau lebih akurat. Untuk unit bulldozer, unit harus posisi level dengan tanah, ripper turun sampai ke tanah, begitu juga blade-nya. Dengan posisi unit seperti ini, maka pengecekan level oli pada seluruh komponen akan lebih akurat. Untuk unit dump truck, posisi unit agar level dengan tanah dan posisi vessel harus turun. Dengan kondisi posisi seperti ini, maka pengecekan level oli akan lebih akurat. Kapan pelaksanaan daily maintenance harus dilakukan? Untuk unit ekskavator, pelaksanaan daily maintenance pada saat pergantian shift. Untuk pelaksanaan greasing, apabila unit dilengkapi dengan auto loop greasing, maka pelaksanaan greasing cukup menambah grease pada reservoir auto loop dan dipastikan bahwa auto loop bekerja dengan baik dan benar. Untuk unit yang tidak dilengkapi dengan auto loop, maka pelaksanaan greasing pada setiap pergantian shift dengan greasing manual. Baik unit memakai auto loop maupun tidak memakai auto loop, untuk grease pada atau nempel grease pada pin bucket, baik pada link arm maupun pada arm bucket, itu setiap 4 jam sekali unit operasi harus dilakukan pengegrisan secara manual. Mengapa harus setiap 4 jam sekali dilakukan greasing? Karena pada bucket ini aktivitasnya lebih banyak, sehingga dikhawatirkan kalau tidak 4 jam sekali dilakukan greasing akan kekurangan grease, sehingga pin dan bushing pada bucket akan cepat mengalami kausan. Untuk unit bulldozer, pelaksanaan daily maintenance dan greasing pada setiap pergantian shift operasi. Apabila unit dilengkapi dengan auto loop greasing, maka pelaksanaan greasing cukup dengan menambah grease pada reservoir auto loop dan dipastikan bahwa auto loop bisa bekerja dengan normal dan baik. Apabila unit tidak dilengkapi dengan auto loop greasing, maka greasing pada semua nempel grease dilakukan secara manual. Untuk pelaksanaan daily maintenance pada unit dump truck adalah pada saat pergantian shift, dan pelaksanaan greasing apabila unit dump truck dilengkapi dengan auto loop greasing, maka pelaksanaan greasing cukup dengan menambah grease pada reservoir auto loop dan dipastikan bahwa auto loopnya bisa bekerja dengan baik dan benar. Apabila unit dump truck tidak dilengkapi dengan auto loop greasing, maka pelaksanaan greasing adalah dengan manual pada seluruh nempel grease yang ada. Sedangkan untuk pengecekan tire pressure
adalah 1 kali dalam 1 hari. Contoh bila daily maintenance tidak benar dalam pelaksanaannya. Pada foto sebelah kiri, engine mengalami high blue bay sehingga exhaust gas berwarna hitam pekat. Hal ini kemungkinan karena sudah terjadi kausan pada ring piston engine yang diakibatkan oleh sering dioperasikan unit dengan kondisi oli engine yang kurang dari levelnya, atau eye cleaner elemen yang sudah kotor dibiarkan tidak diganti. Contoh berikutnya bila daily maintenance tidak benar pelaksanaannya. Di sini pin dan bushing pada link arm pada bucket excavator sangat aus atau ausnya berlebihan. Hal ini karena kurang greasing. Manfaat dilakukan daily maintenance korelasi dengan availability alat dan reduce cost. Apabila daily maintenance ini dilakukan dengan benar dan secara berkesinambungan, maka bisa mendeteksi terjadinya kerusakan lebih dini. Karena bisa mendeteksi terjadinya kerusakan lebih dini, sehingga terhindar dari kerusakan yang parah, sehingga cepat dalam perbaikannya. Karena perbaikannya cepat, sehingga availability alat akan naik. Dengan bisa mendeteksi terjadinya kerusakan lebih dini, maka tentunya biaya perbaikan akan kecil dan ini akan mereduce cost atau menghemat biaya. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Apabila teman-teman sekalian merasa ini berguna, tolong untuk like dan komennya. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.